komedian Entis Sutisna tampaknya sudah lebih lega menjalani hidup pasca diputus cerai dengan mantan istrinya Natalie Holscher. Kepada tim Gospot secara eksklusif, ia bahkan telah menerima salinan putusan cerainya. Ya udah, mau gimana lagi. Kemarin tanggal 25 keputusan surat dari pengadilan agama sudah selesai. Jadi kita udah baik-baik kok. Jadi apa yang mau dimasalahin lagi? Udah. Surat keputusan cerai sudah diambil. Sudah ada di rumah. Itu gimana? Artinya kan saat baca itu artinya sempat terpikir lagi bahwa saya bacanya agak lama ya karena saya ejah waktu itu. Jadinya jadi ya udah udah terjadi, mau gimana lagi gitu. Jadi di luaran sana berita-berita ya kayak nih ya, memberitakan tolonglah dibantu ya, jangan melenceng kemana-mana, akhirnya memperkeruh. Maksudnya ya kita juga paham lah di dunia entertain kayak seperti apa, akan tetapi ya kita harus cari kebenarannya dulu baru diberitakan. Itu di aplikasi-aplikasi juga banyak banget gitu. Selain mengaku akan menatap hidup baru pasca berstatus duda untuk kedua kalinya, Sule juga menepis rumor seputar perselingkuhannya dengan Rizka Rose yang sempat diungkap Natalie di media sosial. Ya santai aja gitu, orang yang dituduhkan juga nggak benar gitu. Jadi mau pembenaran apa juga ya kalau orang udah nggak suka ya kita mau bela diri, kita mau gimana juga ya tetap aja jelek, salah di pandangan mereka gitu. Yang jelas saya lagi menata hidup untuk ke depan, untuk anak-anak, kebahagiaan anak-anak termasuk aja kan gitu. Kepaksa. Ya harus gitu kan, kita diajarkan sama orang tua begitu kan. Jadi kalau ya gimana ya, namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan kan gitu. Ya orang yang menghujat juga itu dia salah, berarti mereka lupa hilap dengan kesalahannya kan gitu. Cuma mungkin saya mengimbau apapun itu, mau media, mau netizen, ya berhati-hatilah dalam hal seperti itu. Jadi harus kita cerna dulu permasalahannya apa dulu, jangan asal main tuduh-tuduh aja, karena kan nanti bahaya akan berbalik ke dirinya kan. Kita lagi kayak gini, ada orang yang mungkin masuk membuat suasana jadi makin panas atau apa. Enggak, tapi kamu feeling yakin dengan apa yang kamu yakini. Yakin dan dia mengiyakan. Kalau kenal Sule kan dari tahun lalu ya, pas lagi ada project bareng di Puspaiki Jagung. Jadi kebetulan waktu itu harus tidur di sana karena syutingnya di sana. Terus kita pulang juga hari Jumat kita pulang ke Bandung. Dari situ pokoknya awalnya tuh nggak kenal Natalie. Selama berapa hari aku udah di sana, terus ada Natalie turun, akhirnya di situ kenal Natalie sama adik-adiknya. Sumpah demi Allah, aku nggak ada hubungan apapun sama Kang Sule. Aku sama Kang Sule hanya sebatas rekan kerja, nggak lebih dari itu. Kita lihat aja. Ya kita lihat aja nanti gitu loh. Kalau perselingkuhan itu kan ada hubungan. Sampai saat ini pun pasti akan berhubungan kan gitu. Orang kita kerja kok. Ya gue nggak mau pembenaran ya, maksudnya ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Kalau memang benar toh ketahuan juga kok. Iya dong, kalau memang benar pasti ketahuan, akan terjadi hal itu kan itu. Jadi kalau orang mau bilang gua seperti apa ya monggo silakan, itu hak mereka. Jadi nggak perlu kita harus pembenaran, kita marah sama mereka. Kamu ngomong gitu sih, ngapain lu ngomong gitu gitu. Kecuali kalau misalkan anak gua yang gituin ya gua harus pasang badan. Asikin aja lah, enjoyin aja udah. Gue gak pernah kok dari dulu main lapor-lapor kayak gitu, biarkan saja, nanti juga sadar sendiri. Nah kalau misalkan kayak dulu yang dulu gitu, ketika kebenarannya sudah terungkap, nah baru dia nyesel kan gitu. Ya udah, budayanya mungkin untuk saat ini, tahun ini ya memang seperti itu. Jadi ngapain juga, karena gue juga gak pernah ngurusin hidup orang gitu. Tapi kalau orang lain mengurusi hidup gue, ya itu udah resiko. Karena gue adalah public figure, pasti akan dikasih berita miring, berita apalah. Sule meninggal lah, kan gitu. Sule jual rumah lah, Sule habis hartanya lah, Sule berselingkuh lah, Sule banyak main cewek lah, kan banyak yang memberitakan seperti itu. Dan mereka kan dapat AdSense juga. Ya udah, gua mah ibadah aja. Hitung-hitung gua ngasih rezeki sama mereka,
walaupun dengan cara salah. Kalau untuk urusan dosanya kan buat mereka juga kan itu aja. Meski terpaan isu miring kerap menghantam kehidupan pribadinya, namun Sule tetap menjalin komunikasi yang baik dengan mantan istrinya Natalie, terutama untuk urusan perkembangan putranya. Lo komunikasi mah dari awal juga kita komunikasi, kita baik-baik aja. Sesuatu hal yang terjadi, saya jawab. Oh iya, sesuatu hal yang terjadi, ya udah mau gimana lagi. Kalau anak sih nggak sendiri ya, kebetulan anak saya ada 5. Ya masih kemarin juga datang karena Ajam itu kalau misalkan dia udah nangis keras, kalau udah lihat bapaknya udah berhenti. Jadi mamanya juga kalau misalkan nangis banget pasti video call. Ada di YouTube di Sule Family, makanya di subscribe ya. Hidup itu kan pasangan ya, semuanya bukan karena gua, semuanya karena Tuhan. Ya Tuhan udah memberikan jalan yang seperti ini gitu. Jadinya kita jalanin aja, yang penting mah gini aja lah. Kita dihujat sama orang, kita orang nggak suka sama kita, orang nggak baik sama kita. Yang penting mah ya udah, kita nggak pernah menghujat orang, kita harus tetap berbuat baik sama orang, apapun itu. Ya kalau kita tidak melakukan hal itu, kita pasti akan tenang-tenang saja. Kalau kita benar melakukan hal itu, kita pasti akan gelisah dan kita akan pasti menentang mereka. Kita akan cari pembelaan, kita akan cari pembenaran. Ya kita mah enjoy aja, salah benar biar Tuhan yang tahu semuanya gitu loh. Ya gue mah kerja aja karena gue juga punya anak. Setiap bulan gue harus ngasih Ajam. Anak-anak gue harus diurus yang 4 semuanya. Udah gue konsen ke anak aja. Selain menepis beragam isu miring, Sule juga telah meminta kepada anak-anaknya agar bersabar dan tak tergubris dengan isu miring di media sosial. Selalu, kuncinya adalah kesabaran. Benar atau nggak benar tetap kita sabar. Artinya kita konsen aja bekerja. Iki konsen bekerja, Putri juga sama. Putri bentar lagi juga mau liris film pertamanya. Terus Iki sebentar lagi mau konser gitu kan, jalan juga di karirnya. Ya udah mau gimana lagi, kita juga baik-baik kok gitu. Manusiawi itu mah kesal mah pasti ada. Cuman ya kita lawan pun ya, kalau menurut gue mah ya kesabaran kita pasti hilang nanti kalau kita lawan. Biarkan saja, orang punya asumsi, orang punya hak untuk menghujat, ya itu terserah bawahnya dia mau kemana gitu. Ya kita mah nggak perlu lah kita balas, kita ada harapan ya di luaran sana. Kalau ada obrolan miring, kita baik-baik, sama mantan istri juga baik-baik, dan dia tidak pernah menghalangi gua ketemu sama anak gua. Kita komunikasi juga ya lancar demi Ajam gitu. Kita mau membesarkan Ajam dengan baik walaupun kita sudah berpisah lah. Intinya itu di luar sana, kalau misalkan kalian masih kesel, kalian masih mau menghujat kami, ya udah. Kan gue udah bilang bahwa kalau mau menghujat udah saya aja sebagai kepala rumah tangga. Mantan istri saya stop, jangan dihujat lagi, kasihan karena dia harus berkarir, dia harus hidup sendiri, harus mencari uang untuk kehidupan dia, adik-adiknya, dan juga Ajam. Walaupun Ajam sekarang udah ada dari bapaknya, tetaplah dia juga perlu ini. Jadi udah di stop lah. Putri juga sama stop. Silakan yang masih menghujat mantan istri, masih menghujat anak-anak saya, masih menghujat keluarga saya, silakan hujat saya. Itu aja sih.